Dunia MotoGP kembali dikejutkan dengan pengakuan terbaru dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Dall'Igna membongkar alasan sebenarnya di balik keputusan berani Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda Team yang telah membesarkan namanya demi meraih impian juara bersama pabrikan Ducati. Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia, membuat langkah mengejutkan pada akhir musim 2023 dengan meninggalkan Honda setelah 11 tahun mengabdi. Kepergiannya bukan hanya berarti akhir dari sebuah era, tetapi juga menandai dimulainya fase baru dalam karir pembalap Spanyol itu bersama Gresini Racing, tim satelit Ducati, sebelum kemudian langsung menempati kursi tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim 2025. Namun yang paling mengejutkan bukanlah sekadar kepindahannya, melainkan fakta bahwa Marquez rela meninggalkan kontrak bernilai fantastis bersama Honda, senilai lebih dari 100 juta dolar AS, demi ambisi meraih gelar dunia ke-9 bersama motor yang lebih kompetitif. Dalam pernyataan eksklusif yang dimuat oleh media Italia, Dall'Igna mengungkapkan betapa besar pengorbanan yang dilakukan Marquez. Marc datang bukan karena uang. Dia datang karena dia adalah seorang juara sejati. Dan seorang juara sejati selalu mengejar kemenangan, bukan angka di rekening bank, ungkap Dall'Igna dengan nada serius. Dia meninggalkan kontrak yang sangat besar di Honda, sesuatu yang tidak mudah ditinggalkan siapapun. Tapi dia melakukannya karena dia tahu bahwa untuk bisa kembali ke puncak, dia butuh motor yang mampu bersaing di level tertinggi dan saat ini, motor itu adalah Ducati. Menurut Dall'Igna, keputusan Marquez untuk bergabung dengan Gresini lebih dulu merupakan bagian dari strategi jangka panjang. Marquez ingin memahami karakter motor Ducati, membaur dengan filosofi tim, dan menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kecepatan dan ketangguhan, sesuatu yang sempat diragukan banyak pihak setelah cedera parah yang menghantamnya pada 2020. Dia tahu tidak bisa langsung masuk ke tim pabrikan. Tapi dia bersedia membuktikan diri dari bawah. Itu adalah bukti bahwa dia bukan hanya seorang pembalap besar, tetapi juga seorang profesional yang rendah hati dan lapar akan kemenangan, tambah Dall'Igna. Kontras tajam terlihat dalam kontrak Marquez bersama Gresini. Dari bayaran mewah di Honda yang ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar per tahun, Marquez hanya menerima sebagian kecil dari angka itu di tim barunya. Menurut sumber internal MotoGP, gaji Marquez di Gresini Racing bahkan tidak mencapai 1 juta euro per musim. Namun, pengorbanan finansial itu dianggapnya sepadan demi mengejar gelar juara dunia yang sudah lama tidak digapainya sejak 2019. Marquez sendiri pernah menyatakan bahwa uang bukan segalanya, dan bahwa ambisi menjadi juara jauh lebih besar daripada nilai kontrak. Jika saya hanya memikirkan uang, saya akan tetap di Honda sampai pensiun. Tapi saya ingin lebih. Saya ingin menang lagi, ujarnya saat wawancara awal musim 2024. Musim 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Marquez. Meski belum bergabung dengan tim pabrikan, performanya bersama Ducati Desmosedici GP23 di Gresini sudah menarik perhatian. Ia telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dan secara konsisten bersaing di papan atas. Dan saat ini, musim MotoGP 2025 telah terbukti. Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2025 hanya dengan 4 seri pembuka, usai memenangi MotoGP Qatar 2025. The Baby Alien kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez. Marc Marquez menjadi pemenang seri keempat MotoGP 2025. Balapan di sirkuit Lusail, Doha, Senin kemarin dini hari, rider Spanyol itu menjadi yang tercepat. Kemenangan gemilang Marc Marquez di seri keempat MotoGP 2025 menyisakan cerita panas di balik lintasan. Pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil memukau dalam balapan utama MotoGP Qatar 2025, Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Namun bukan hanya selebrasi kemenangan yang menjadi sorotan. Klaim Marquez soal strategi yang digunakannya menjadi pusat kontroversi, terutama karena dinilai menyudutkan mantan timnya, Honda. Dalam pernyataan usai balapan, Marquez menyebut bahwa kemenangan itu adalah buah dari strateginya sendiri, sebuah keputusan personal yang diambil tanpa intervensi siapapun.
Padahal, strategi serupa pernah diterapkan bersama Honda dalam beberapa musim sebelumnya. Hal ini membuat bos Honda merasa geram, menilai bahwa Marquez sedang menghapus jejak sejarah panjang strategi tim yang mereka kembangkan bersama. Saya sengaja menahan di awal, saya tahu ritme saya akan lebih baik di akhir. Jadi saya simpan ban, simpan tenaga, lalu gaspol 5 lap terakhir. Strategi itu dari saya sendiri, dan ternyata berhasil, ucap Marquez penuh percaya diri di paddock Ducati sesaat setelah mengangkat trofi. Komentar tersebut langsung menimbulkan reaksi keras dari beberapa pihak internal Honda Racing Corporation, HRC. Seorang sumber internal yang menyebut bahwa strategi, tahan di awal, serang di akhir, bukan hal baru bagi Marquez, dan sejatinya adalah pendekatan khas Honda selama bertahun-tahun. Kami tidak bisa hanya diam mendengar komentar itu. Strategi itu bukan miliknya. Itu hasil diskusi panjang, data, riset, dan simulasi selama bertahun-tahun bersama kami. Menyedihkan melihat dia seolah lupa akan hal itu, ujar Alberto Puig, menyiratkan kekecewaan mendalam dari kubu Honda. Balapan di sirkuit Lusail berjalan menegangkan sejak lampu hijau menyala. Marquez tampak malas di beberapa lap pertama. Ia bahkan sempat keluar dari 5 besar dan disalip oleh nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, hingga Franco Morbidelli. Banyak pengamat mengira Marquez sedang kesulitan menemukan grip atau setelan motor yang sesuai. Namun di paruh kedua lomba, khususnya di 5 lap terakhir, Marquez tiba-tiba meledak. Dengan gaya khas agresif namun terkalkulasi, ia mulai menyusul satu persatu rivalnya. Ban belakang Ducati Desmosedici GP24-nya tampak masih menyimpan traksi lebih dibanding kompetitor. Bagnaia yang sempat memimpin harus mengakui keunggulan The Baby Alien. Vinales juga sempat menekan Marquez di 2 lap terakhir, tetapi justru kehilangan momentum saat masuk tikungan tajam sektor 3. Vinales finish kedua, namun karena penalti yang diterimanya, posisinya digeser Bagnaia ke urutan 2, dan Morbidelli mengisi posisi ketiga. Bagi penggemar lama MotoGP, terutama masa kejayaan Marquez di Honda, strategi semacam ini bukan hal baru. Pada musim 2018 dan 2019, Marquez kerap menggunakan pendekatan yang sama, membaca balapan dengan sabar, menjaga ban tetap optimal, lalu menyerang dengan agresif di saat para rival mulai menurun performanya. Kunci dari strategi tersebut adalah pemahaman mendalam soal konsumsi ban, suhu lintasan, dan ritme balap. Di masa itu, HRC memiliki tim data engineer yang sangat mumpuni dalam membantu Marquez menyiapkan rencana balap. Bahkan, mantan kepala kru Marquez di Honda, Santi Hernandez, pernah mengatakan bahwa tiap strategi adalah hasil dari kerja kolektif antara pembalap, tim teknis, dan analis. Tak heran jika klaim Marquez bahwa itu adalah strategi pribadi dianggap sebagai penyangkalan kontribusi tim masa lalunya. Bos Honda Alberto Puig, dalam wawancara dengan media Spanyol, menyatakan bahwa komentar Marquez menyakitkan. Ia mengingatkan bahwa Marquez menjadi pembalap hebat bukan hanya karena bakat alaminya, tetapi karena kolaborasi tim yang kuat di belakangnya. Saya tidak ingin menanggapi secara emosional. Tapi saya kecewa. Kami mencurahkan segalanya untuk karirnya. Kami membentuknya, kami mengembangkan strateginya, kami berdiri bersamanya dalam masa-masa cedera. Dan sekarang dia menyebut semua itu sebagai inisiatif pribadi. Saya rasa dia lupa bagaimana kami bekerja selama ini, ucap Puig. Menanggapi respons tersebut, Marquez tampak tenang. Dalam wawancara lanjutan dengan media Spanyol Marca, dia menegaskan bahwa meskipun pernah menggunakan strategi serupa di masa lalu, keputusan saat balapan sepenuhnya ada di tangannya. Strategi itu mungkin terdengar familiar, tapi bukan berarti saya tidak punya kendali. Di lintasan, saya yang membuat keputusan. Saya tahu apa yang saya lakukan di Qatar adalah hal yang saya rencanakan sendiri, tanpa intervensi radio, tanpa diskusi panjang di pit. Saya pembalap, saya punya insting, dan itu yang saya pakai, tegasnya. Marquez kini menjadi pusat perhatian Ducati. Setelah bergabung awal musim 2025, performanya makin stabil, dan kemenangan di Qatar menjadi bukti bahwa ia masih salah satu pembalap terbaik di dunia. Ducati tampak mendukung penuh gaya balap Marquez yang agresif namun penuh perhitungan.
Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyambut hangat kemenangan Marquez dan tak terlalu memusingkan pernyataannya. Kami membiarkan pembalap kami bicara apa adanya. Jika dia merasa itu keputusannya, kami hargai. Yang penting, dia menang. Itu saja, ujarnya. Drama kemenangan Marquez di Qatar tak hanya menandai kebangkitan sang juara dunia 6 kali di MotoGP, tapi juga membuka babak baru konflik emosional antara sang rider dan tim yang dulu membesarkannya. Strategi, seperti halnya kemenangan, memang tak pernah sesederhana kelihatannya. Tardozzi tegur Bagnaia, jangan manja, fokus cari solusi di MotoGP 2025. Tim Ducati Lenovo kembali menjadi sorotan di awal musim MotoGP 2025. Bukan hanya karena performa apik yang ditunjukkan Marc Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara, melainkan juga lantaran pernyataan tegas sang manajer tim, Davide Tardozzi, kepada pembalap andalannya, Francesco Bagnaia. Dalam sebuah wawancara, Tardozzi meminta Bagnaia untuk tidak bersikap manja dan lebih fokus pada solusi ketimbang terus mengeluh soal performa motor. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 kali, saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 97 poin, tertinggal 26 angka dari Marc Marquez yang memimpin dengan 123 poin. Performa Bagnaia dinilai belum konsisten sepanjang 4 seri awal musim ini, di mana ia hanya berhasil memenangkan satu balapan. Itu pun ketika Marquez mengalami kecelakaan di Grand Prix Amerika Serikat pada 31 Maret 2025 lalu. 3 seri lainnya justru dimenangkan oleh rekan setimnya sendiri, Marc Marquez, yang menunjukkan performa impresif sejak awal musim. Catatan ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pembalap utama Ducati dalam perburuan gelar musim ini. Namun, alih-alih hanya fokus pada persaingan di papan atas, Tardozzi memilih untuk mengkritisi sikap mentalitas sang pembalap. Ia menyoroti kecenderungan Bagnaia yang kerap menyalahkan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikendarainya saat mengalami kesulitan di lintasan. Masalah motor, atau masalah Bagnaia? Ucap Tardozzi dengan nada retoris. Itu, masalah motor, adalah sesuatu yang menjadi milik kami, untuk selalu memberinya motor yang tepat, ujarnya kepada media. Menurut Tardozzi, Bagnaia saat ini terlalu banyak menuntut dalam hal pengaturan motor dan seringkali enggan beradaptasi jika setting motor tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Sikap tersebut dianggap kontraproduktif, apalagi bagi seorang juara dunia yang seharusnya mampu menghadapi segala tantangan dengan pendekatan yang lebih matang. Bagnaia sekarang sangat menuntut dalam hal pengaturan. Dia bukan tipe orang yang ingin mengendarai motor yang tidak sesuai dengan gaya berkendaranya, tambah Tardozzi. Hal ini menimbulkan masalah bagi timnya. Akhirnya, kami harus terus mencari solusi, terutama untuk balapan hari Minggu. Lebih lanjut, Tardozzi mengungkapkan bahwa tim Ducati masih berupaya mengatasi beberapa kendala teknis yang kerap dialami Bagnaia, terutama terkait keseimbangan motor dan kapasitas tangki bahan bakar yang dianggap terlalu kecil. Namun ia menekankan bahwa keterbatasan teknis seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyerah atau mengeluh secara terus-menerus. Kami masih punya masalah dengannya, dengan keseimbangan motor, dengan tangki bahan bakar yang kecil. Itu menimbulkan beberapa masalah, jelasnya. Dalam pandangan Tardozzi, seorang pembalap top seperti Bagnaia seharusnya bisa mengelola kesulitan tersebut dengan bijak, bukan menjadikannya alasan utama atas performa yang kurang maksimal. Mentalitas juara, menurutnya, terletak pada kemampuan untuk menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan sikap positif. Tetapi Bagnaia harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara, dia harus mengelola masalah, tegas Tardozzi. Ada satu hal yang harus kita kerjakan bersamanya, jangan pikirkan masalahnya, kelola masalahnya. Motor ini punya banyak kelebihan, gunakanlah. Pernyataan ini bukan hanya menjadi pesan bagi Bagnaia secara pribadi, namun juga isyarat bagi seluruh tim Ducati bahwa tantangan musim ini bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Dalam dunia balap motor yang begitu kompetitif,
kerja sama tim, adaptasi, dan mentalitas menjadi faktor penentu yang tak kalah penting dari kecepatan dan teknologi. Sementara itu, Bagnaia sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Tardozzi tersebut. Namun publik dan para penggemar MotoGP tentu berharap sang juara dunia 2 kali itu bisa segera bangkit dan menunjukkan kualitas sejatinya di sisa musim ini. Dengan persaingan ketat bersama Marquez yang saat ini sedang berada di puncak performanya, MotoGP 2025 dipastikan akan menyajikan drama dan pertarungan yang semakin seru. Grand Prix berikutnya akan digelar di Jerez, Spanyol, akhir pekan ini. Sirkuit yang dikenal teknis dan menuntut ketelitian tinggi tersebut akan menjadi ujian penting bagi Bagnaia untuk menjawab kritik dan keraguan publik. Mampukah ia kembali menunjukkan ketangguhan sebagai seorang juara, atau justru kembali terjebak dalam masalah teknis dan mentalitas? Yang pasti, tekanan kini tidak hanya datang dari lintasan, tapi juga dari dalam garasi timnya sendiri. Tardozzi telah memberikan sinyal tegas, di Ducati, tidak ada ruang untuk pembalap yang manja. Yang ada hanyalah ruang untuk pemenang yang mampu beradaptasi dan terus berkembang. Kemenangan gemilang Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 tampaknya tak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga memicu reaksi keras dari kubu mantan timnya, Honda. Alberto Puig, bos tim Repsol Honda, secara terang-terangan mengecam strategi cerdas yang diterapkan Marquez dalam balapan tersebut, menyebut bahwa taktik tersebut adalah strategi lama yang telah dikembangkan Honda saat Marquez masih membela mereka. Balapan yang digelar di sirkuit internasional Lusail pada Senin, 14 April 2025, berakhir dengan kemenangan mengesankan bagi Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo Team. Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi Marquez di Qatar, setelah sebelumnya naik podium tertinggi pada 2014. Kali ini, ia sukses menaklukkan rival-rival berat seperti Maverick Vinales, Red Bull KTM, Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo, serta Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, hasil ini tak sepenuhnya diterima dengan lapang dada oleh Alberto Puig. Dalam wawancara usai balapan, Puig menyebut bahwa strategi yang diterapkan Marquez di Qatar yakni pengaturan ban yang efisien serta taktik memperlambat laju pada awal balapan untuk menciptakan kepadatan di belakang sejatinya adalah hasil pengembangan dan pengalaman Marquez selama bertahun-tahun bersama Honda. Marc menggunakan strategi yang kami kembangkan bersama selama bertahun-tahun di Honda. Itu bukan hal baru. Itu cara kami membentuk gaya balapnya dulu, terutama dalam menjaga performa ban dan membaca situasi balapan, tegas Puig dengan nada geram dalam wawancaranya dengan media Spanyol, Selasa, 15 April 2025. Menurut Puig, meskipun Marquez kini bersinar bersama Ducati, fondasi utama dari gaya balap cerdas yang ditunjukkannya saat ini adalah hasil dari pembinaan panjang Honda. Puig bahkan menyiratkan bahwa Marquez seolah melupakan kontribusi besar Honda dalam membentuk karakter balapnya yang kini memukau publik. Dia memang pembalap hebat, tetapi dia tidak boleh lupa siapa yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Strategi memperlambat di lap awal untuk membuat grup besar pembalap di belakang itu sudah kami terapkan sejak 2018. Ducati hanya memetik hasil dari apa yang telah kami tanam selama ini, tambah Puig. Marquez sendiri mengaku bahwa kemenangan di Qatar merupakan buah dari strategi matang, bukan hanya soal kecepatan. Dalam pernyataannya usai balapan, ia mengungkapkan bahwa selain manajemen ban yang efisien, taktik memperlambat kecepatan di awal lap menjadi kunci dalam menciptakan kondisi ideal di lintasan. Saya akan bicara jujur. Itu tergantung pada strategi pembalap tercepat di lintasan. Jika pembalap tercepat menghentikan balapan, maka kita akan memiliki grup yang besar. Jika seperti kemarin di sprint race ketika saya memacu dari awal, maka jarak antar pembalap akan lebih besar, jelas Marquez dalam wawancara dengan media Eropa. Jadi hari ini saya melambat di lap pertama dan saya memiliki sekelompok besar pembalap di belakang. Tetapi itu adalah strategi saya, lanjutnya. Strategi tersebut ternyata berhasil membuat para pesaingnya kesulitan. Vinales yang sempat menempel ketat Marquez bahkan akhirnya harus menerima penalti akibat tekanan ban yang tidak sesuai regulasi, sehingga membuat Bagnaia dan Morbidelli naik ke posisi kedua dan ketiga.
Sementara itu, beberapa analis MotoGP menilai bahwa pernyataan Puig adalah bentuk kekecewaan atas kegagalan Honda dalam menemukan pengganti Marquez yang sepadan. Sejak kepergian Marquez dari Honda, tim asal Jepang itu memang belum menemukan kestabilan performa, bahkan sering terpuruk di posisi tengah hingga belakang. Wajar jika Puig kesal. Mereka kehilangan aset terbesar mereka, dan kini harus melihat Marquez bersinar bersama rival utama mereka, ungkap seorang analis MotoGP di kanal televisi olahraga ternama. Sejumlah pihak juga menilai bahwa kritik Puig justru memperkuat narasi bahwa Honda tak mampu mempertahankan pembalap terbaiknya. Padahal, saat Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim 2023, banyak pihak telah memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan menjadi pukulan besar bagi tim. Kini, kemenangan Marquez di Qatar bukan hanya menjadi catatan sejarah pribadi, tetapi juga penegasan bahwa keputusan pindah ke Ducati merupakan langkah yang tepat. Ia kini berada di jalur yang solid dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Di media sosial, reaksi terhadap komentar Alberto Puig pun cukup beragam. Banyak fans MotoGP menilai komentar tersebut tidak perlu dan terkesan menyudutkan Marquez yang hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan pembalap top, yaitu menerapkan strategi cerdas untuk menang. Apa yang dilakukan Marquez adalah hal wajar dalam dunia balap. Menang dengan strategi, bukan hanya kecepatan. Komentar Puig terdengar seperti mantan yang belum move on, tulis salah satu netizen di Twitter. Di sisi lain, beberapa fans Honda justru mendukung Puig, dengan menyebut bahwa kemenangan Marquez tidak lepas dari warisan teknis dan pengalaman yang ia dapatkan selama 1 dekade bersama tim Jepang tersebut. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tetapi juga siapa yang paling cerdas. Strategi pengaturan ban yang efisien dan taktik memperlambat balapan di awal menjadi kunci kemenangan The Baby Alien. Namun, keberhasilan ini juga membuka babak baru dalam dinamika persaingan antara tim Honda dan Ducati, serta menyulut api lama antara Marquez dan bos lamanya, Alberto Puig. Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 akan menjadi musim yang menarik untuk terus diikuti. Dengan Marquez yang kembali ke performa terbaiknya dan kontroversi yang terus membayangi, persaingan di lintasan akan semakin panas baik secara teknis maupun emosional. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.